Halo Sobat UT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sasi Kirana Citra Atmaja dari UPPJJ Kota Malang dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 0557961119. Teman-teman semuanya, ketika kita berbicara tentang Pancasila, seringkali yang terlintas di pikiran kita cuma 5 sila yang harus dihafal saja. Nah, padahal Pancasila itu sendiri terlahir dari proses sejarah yang panjang loh. Dengan penuh perbedaan dan semangat para perjuangan pendiri bangsa untuk menyatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam ini. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara saja, melainkan bentuk dari pencerminan dari semangat gotong royong, persatuan, toleransi yang sudah tumbuh dari sejarah bangsa Indonesia kita sendiri. Pada tahun 1945, saat Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, untuk mempersiapkannya dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Dan disinilah terjadi perdebatan besar tentang dasar negara Indonesia merdeka nanti. Ada 3 tokoh penting dengan gagasannya masing-masing. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, mengusulkan dasar negara yang berpijak pada kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua yaitu Supomo, mengemukakan konsep negara integralistik di mana individu dan negara menjadi satu kesatuan tanpa pertentangan. Kemudian yang ketiga yaitu Soekarno. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945 menyampaikan 5 prinsip yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dari sinilah istilah Pancasila pertama kali disebutkan. Soekarno menegaskan bahwa kelima sila itu bisa disarikan menjadi gotong royong, nilai khas bangsa Indonesia. Pidato itu bukan sekedar wacana politik, tapi juga simbol semangat mencari kesepakatan yang bisa diterima semua golongan. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, dan Wahid Hasyim. Tugas mereka adalah menyusun rumusan final dasar negara. Hasil kerja keras mereka dikenal sebagai Piagam Jakarta yang disepakati pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini menunjukkan pengakuan terhadap nilai religius bangsa Indonesia, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan daerah non-muslim seperti Indonesia Timur. Akhirnya, demi menjaga persatuan nasional pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, saat PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kalimat itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini bukan sekedar kompromi politik, tapi wujud nyata dari nilai toleransi dan kebijaksanaan karena para tokoh rela menurunkan ego golongan demi cita-cita bersama, yaitu Indonesia yang bersatu. Kalau kita cermati, proses panjang dari BPUPKI sampai Piagam Jakarta sebenarnya sudah mengandung nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang pertama yaitu nilai musyawarah dan gotong royong. Terlihat jelas dari cara para tokoh berdiskusi dan mencari titik temu meskipun pandangannya berbeda. Kemudian yang kedua, nilai toleransi dan persatuan. Terwujud ketika sila pertama Piagam Jakarta diubah demi menjaga keutuhan bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu nilai keadilan dan kebijaksanaan. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat, bukan satu kelompok tertentu. Jadi, sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, nilai-nilainya sudah hidup dalam proses pembentukannya sendiri. Sebagai generasi muda, kita sebenarnya punya banyak pelajaran yang bisa diambil dari sejarah lahirnya Pancasila. Pertama, semangat persatuan di tengah perbedaan. Para pendiri bangsa hidup di masa yang penuh perpecahan ideologis, tapi mereka mampu mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu hal yang sangat relevan sekarang. Di era media sosial, ketika perbedaan pendapat sering memicu pertengkaran. Yang kedua, musyawarah dan dialog.
Mereka tidak mencari siapa yang paling benar, tapi bagaimana menemukan solusi yang paling adil dan bijak untuk semua. Sikap ini penting untuk kita terapkan, baik di organisasi kampus, komunitas, maupun kehidupan digital. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab moral terhadap bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, tapi panggilan untuk berkontribusi sesuai peran kita. Belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kejujuran, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terprovokasi oleh kebencian atau intoleransi. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara yang tertulis di atas kertas saja, melainkan hasil dari proses pengorbanan, perjuangan, dan kebijaksanaan oleh para pendiri bangsa. Sebagai generasi muda, tugas kita sekarang tidak lagi merumuskan dasar negara, melainkan menjaga dan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, di dunia nyata dan di dunia digital.